Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang kembali melimpahkan nikmat sehat, afiat, panjang umur pada kita seberataan sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu kita yang selalu kita berharap, bercita-cita, mudah-mudahan kegiatan majelis ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini bertepatan 2 Rabiul Awal. Kita masuk kembali bulan agung, bulan mulia, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disambut dengan gembira, sukacita, dengan senang hati oleh rata-rata umumnya umat Islam di berbagai belahan dunia, terkhususkan negeri kita Indonesia. Bulan Maulid sebagaimana kita tahu seberataan, bulan bergembiranya umat Islam menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masjid, langgar, rumah, gedung, lapangan, rata-rata diadakan pembacaan sejarah singkat kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tiap tahun alhamdulillah terus semarak. Meski di 2 tahun terakhir kita dilanda kisah corona, tapi insya Allah di tahun ini semarak gembiranya umat Islam menyambut bulan agung, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita mudah-mudahan tidaklah bulan ini berlalu lewat habis kecuali bertambah mahabbah kecintaan kita pada Nabi Muhammad, bertambah kerinduan pada hadirat Rasul, bertambah keterikatan hati dengan hadirat agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan peringatan Maulid, para mubalik, para penceramah yang menyampaikan tausiah hendaknya mengisi kandungan tausiahnya dengan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan riwayat-riwayat, hikayat-hikayat
yang mu'tabar dalam kitab-kitab ulama, yang apabila didengar orang awam menambah kecintaannya pada Nabi Agung Nabi Muhammad, menambah kerinduan pada hadirat Rasul, menambah keterikatan hati dengan Sayyidil Mursalin, Khatamin Nabiyyin, Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita menasehati, artinya walaupun banyak kekurangan juga, tapi sedikit memberi masukan pada penceramah-penceramah di luar sana yang mengisi peringatan Maulid. Tolong ikat kembali ikatan kuat antar umat kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan yang dikisahkan palui gabus atau kisah-kisah nang tuntung dari peringatan Maulid. Umat ini biasa-biasa aja. Kada bertambah mahabbah, rindu, cinta, syauq kepada Rasul. Tapi malah bulik cuma disangui tatawaan, karamian, palui, gabus, petruk, panci, latumbus. Boleh humor, oke. Tapi sisipkan poin penting. Ikat irtibat, ikatan umat pada Nabi. Kenalakan inya lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kada mampu penceramah tadi mengutip riwayat-riwayat sirah panjang tentang keagungan Nabi, kutip papadahan Imam Busairi di Burdah barang. Terjemahkan pada umat, wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyami. Setiap para nabi, para rasul, para wali, para gutub, para orang saleh, keutamaan mereka dibanding Rasul bagai mencebok satu gayung dari lautan luas keutamaan Nabi, atau bagai secercah banyu percikan air dari lautan atau dari sungai yang lebar keutamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat paham, kayak ini nabiku Nabi Muhammad. Beruntungnya aku dipilih jadi bagian umat Nabi Muhammad. Beruntungnya aku ditakdirkan menjadi umat akhir zaman, umat Muhammad bin Abdullah. Bulik hati bertambah cinta, rindu, parut sudah kenyang. Mahabbah pun bertambah gitu. Bukan cuma bulik dari Maulid parut kenyang, membawa sebungkus pulang nasi labihan. Tapi membawa mahabbah, membawa rindu, membawa cinta kepada hadirat Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup dah nang kisah-kisah kada karuan ceramah dari A sampai Z kada lalu kaitan dengan keutamaan Nabi supaya umat tu paham siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan umat siapa itu Nabi Muhammad. Kenapa? Akhir zaman generasi muda kita banyak dirusak dengan mengidolakan tokoh-tokoh fiktif atau sinetron atau pemain bola yang itu pengidolaannya kada menguntungkan bagi si anak, si pemuda atau pemudi di akhirat. Ubah supaya mereka tuh mengidolakan Nabi Agung Nabi Muhammad. Cukup dah mengidolakan Korea, mengidolakan pemain bola, mengidolakan tokoh fiktif, Spiderman, Batman, apa lagi? Thor, Samutman, Ant-Man bahasa Inggrisnya. Cukup dah, ayo. Kayak apa caranya pemuda-pemudi itu jadi kebanggaan Nabi Muhammad akhir zaman. Tiada hari berlalu kecuali hatinya ingat pada Nabi Muhammad. Tiada hari itu lewat jalan kecuali hatinya terpaut pada Nabi Muhammad. Ayo, bulan Maulid ini barang dakwah kita, syiar kita mengikat lagi umat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yaitu untuk para mubalighin, para ustadz. Ayo cerdaskan umat supaya kenal pinandu siapa nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga umat ini tuntung bulan Maulid sulit baginya melupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkesan tergores dengan goresan dalam hati mengenang akan agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bulan Maulid seremonial wara. Seremonial artinya baramian aja. Rami di kampung kami beseh. Itik ada, intalu ada, ayam ada, sate ada, bakso pun ada. Lengkap. Itunya wara dikisah. Kesannya apa? Bertambah kada mahabbah pada Nabi. Bujur-bujur kada niat hati mengagungkan bulan Maulid karena ini kelahiran makhluk agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan seremonial wara. La ilaha illallah. Mudah-mudahan bulan Maulid ini menambah kecintaan kita, kerinduan kita, ta'alluq hati keterikatan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadits kita Nurul Iman pertemuan terakhir. Apabila pertemuan terakhir? 3 minggu yang lewatkah? Apalah daya jembatan belum tuntung, hujan pun deras melanda. Tapi insya Allah seminggu lagi jembatan kita tuntung. Hujan kada hujan tetap jalan insya Allah. Pertemuan terakhir kita tuntung membaca hadits yang ke-21. Hari ini masuk pada hadits yang ke-22. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qala: "Idza kana yaumul jum'ati waqafatil malaikatu ala babil masjid yaktubuna al-awwala fal awwala wa mathalul muhajjir kamathalil ladzi yahdi badanatan thumma kalladzi yahdi baqaratan thumma kabshan thumma dajajatan thumma baydatan fa idza kharajal imamu tawaw suhufahum wa yastami'una adz-dzikra." Hadits yang ke-22 ini berkaitan tentang keutamaan basungsung bajumat. Apa tadi? Keutamaan basungsung tulak Jumat. Artinya ini hadis 22 terarah pada kaum lelaki. Anjuran gesan lakian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul jum'ati," apabila hari Jumat datang. Apabila siang hari Jumat datang. Apabila dihitung siang Jumat setelah matahari terbit, awalun nahar. Apabila siang Jumat telah datang, waqafatil malaikatu ala babil masjid. Malaikat-malaikat pun berdiri di depan pintu masjid. Malaikat-malaikat pun berdiri di depan pintu masjid.
yaktubunal awwala fal awwala. Malaikat-malaikat tersebut mencatat siapa yang datang pertama dan kemudian kedua dan seterusnya. Wa mathalul muhajjiri kamathalil ladzi yahdi badanatan. Dan perumpamaan orang yang basungsung atau orang yang bergegas berangkat salat Jumat. Artinya sungsung benar. Perumpamaan orang yang bergegas berangkat Jumat, perumpamaannya bagaikan orang yang memberi hadiah seekor unta badanah. Kemudian yang datang setelahnya, artinya terlambat sungsungnya dibanding yang pertama. Kemudian yang kedua, perumpamaannya adalah bagaikan orang yang menghadiahkan seekor sapi. Kalladzi yahdi baqaratan, bagai orang yang menghadiahkan seekor sapi. Tsumma kabshan, kemudian yang ketiga lebih parak lagi inya kepada azan Jumat. Artinya tikas 2 jam sebelum azan lah. Datang di waktu itu, maka inya bagaikan menghadiahkan seekor domba, kambing domba. Tsumma dajajatan, kemudian yang lebih parak lagi lawan azan, anggap mungkin sejam sebelum azan Jumat, tulak ke masjid, bagaikan memberi hadiah seekor ayam. Tsumma baydatan, kemudian yang datang titikas setengah jam kah sebelum Jumat, bagaikan menghadiahkan sebuting intalu, baydatan, sebiji telur. Fa idza kharajal imam, kalau imam sudah keluar, apabila imam sudah keluar, artinya datang sudah imam untuk melakukan khutbah, hendak naik dari imam untuk ke mimbar khutbah. Tawau, malaikat-malaikat pun melipat, menutup suhufahum, catatan-catatannya. Kada ada lagi yang dicatat. Imam naik mimbar dah, malaikat yang berdiri di muka lawang masjid pun tawau suhufahum, melipat, menutup catatan-catatannya. Wa yastami'una dzikra, dan malaikat pun ikut mendengarkan khutbah. Nah, ini hadis yang ke-22, keutamaan basungsung tulak Jumahat. Biasa kan gitu kan orang kampung, Jumahat. Padahal penyebutan yang bujur Jumu'ah. Jumat. Jumahat. Kemana tulak? Bejumahat hulu. Apa pelajaran penting di balik hadis ini? Pelajaran pentingnya, orang nang basungsung tulak Jumat dapat keutamaan luar biasa. Bagai bersedekah seekor onta. Orang nang panyungsungnya datang berjumat.
Ini ada berapa tingkatan, lihat nih. Pertama onta, kedua sapi, ketiga domba, kambing, keempat ayam, kelima intalu. Ada 5 tingkatan berarti. Nah ini kayak apa mengetahui tingkatan-tingkatan ini dari menyesuaikan lawan jam. Hitung aja setelah matahari terbit dan sebelum azan Jumat. Itu berapa jam biasanya? Azan Jumat mungkin 12:30. Matahari terbit tarang mulai siang itu berbila. Atau hitung sekalian setelah azan subuh. Termasuk dah fadilatnya. Bagi 5. Bagian yang pertama mendekati lawan azan subuh. Itu nang tulak berjumat berdahulu ke masjid i'tikaf. Sampai kena siang azan. Bagaikan inya bersedekah 1 ekor onta. Itu nang dicatat malaikat. Jadi jangan terbaliklah. Sebagian ada yang melajarakan kekanakan. Ikam dapat pahala. Kena di akhirat di surga seikung onta. Jar. Salah itu. Pada itu terjemahnya. Bukan yang tulak tadi dapat onta. Tapi bagaikan orang tersebut menghadiahkan onta. Bersedekah onta. Pahala dari sedekahnya itu yang ia dapat. Dan tentu saja onta itu larang. Pahala yang diperoleh tulak besungsung Jumat di awal siang bagaikan inya menyerahkan atau menghadiahkan lawan orang lain seekor onta. Jadi bukan inya dapat onta di sorga. Ada nang guru-guru TK Al-Quran kadang belajar dikatakan dapat onta, dapat salah menerjemahkan ya. Pahala sedekah bagaikan menyedekahkan onta. Yang kedua levelnya dibagi 5 dari jam tadi. Dapat bagaikan inya menyedekahkan sapi. Sapi itu di bawah onta harganya. Yang ketiga levelnya bagaikan menyedekahkan kambing atau domba. Keempat bagaikan menyedekahkan kelima sebagaikan sebiji intalu. Nang datang pas imam khutbah parai. Tapi dapat juga pahala dan menggugurkan kewajiban. Tapi parai. Kenapa? Malaikat sudah menutup buku catatan. Kada lagi dicatat. Sekarang pertanyaan ulun nang nyata-nyata aja nih. Lawan buhan lakian di sini. Jujur jawab. Pernahkah tulak berjumat imbas subuh kada bulik ke masjid aja? Kadusah. Yang kedua, pernahkah tulak ke masjid hari Jumat, tujuannya untuk sembahyang Jumat, kada bulik dari masjid, tulaknya jam 7 pagi. Pernah lah? Parai. Ulun ta'aduthan bin ni'mah, suwah. Berapa kali rancang? Kenapa? Mempraktekkan apa yang dipelajari. Apa digawe di masjid? Jangan guring. Ambil Al-Quran, ambil tasbih, baca surat Al-Kahfi, baca sholawat, sampai kena masuk azan Jumat. Sop pertama duduk. Sekali 2 kali barang coba itu mempraktekkan ini. Jangan ini kayak dongeng wara, mendengarkan onta, sapi, domba, menggawi kada seumur hidup kada pernah besungsung tulak berjumat. Tampulu anum nang anum nih. Mun sudah tuha pian lapah 6 jam duduk parah. Pas khutbah kana raum malah ada mendengar lagi. Artinya sekali barang mencobai dalam perjalanan hidup itu. Karena fadilat keutamaannya tuh ada tuh. Dan ulun alhamdulillah tahadutsan bi ni'mah wallahi yatagabbal menggawi itu. Supaya ilmu itu dipakai, diamalkan setidaknya sekali 2. Cuma sebagaimana disampaikan guru-guru kami di Yaman, di Arab, mereka tuh di Arab kebingungan lawan kita orang Indonesia.
Apa yang dibingungkan? Kalian itu adalah mayoritas muslimun, mayoritas orang Islam di Indonesia. Yang ada mayoritas kali kita. Mayoritas. Artinya jumlah terbanyak penduduk Indonesia ini orang Presiden Muslim, wakil presiden Muslim, menteri rata-rata Muslim. Yang ada. Gubernur rata-rata banyak Muslim, bupati rata-rata Muslim, pejabat banyak Muslim, persentase yang non-Muslim sangat sedikit dibanding yang mayoritas. Tapi kenapa ajar mereka? Kalian itu kalau dalam sepekan, semingguan, hari libur kalian hari Minggu. Kenapa libur kalian tuh libur umum Minggu? Sedangkan orang Islam di negeri Arab dan di negeri-negeri yang mayoritas muslimin lainnya libur itu Jumat. Di Arab sana, di Saudinya, di Yamannya dan negeri Arab lain yang mayoritas Islam, hari libur tuh hari Ahad, Minggu, kayak hari biasa. Hari aktivitas, hari begawi. Itu yang dipertanyakan. Kalian mayoritas, tapi mau umpati Nasrani yang mereka diuntungkan hari Ahad itu menjadi libur. Kenapa? Kawainya penyanyian. Beribadah artinya di tempatnya gereja. Mereka yang minoritas malah kawa mengatur hari libur. Libur jadi hari Minggu. Padahal yang diuntungkan minggu jadi libur itu siapa? Nasrani. Karena itu waktunya ibadah di gereja. Penyanyian, puja-puji, dan sebagainya. Kalau di Yaman, di Saudi, di negeri muslimin lain, libur dalam sepekan itu Jumat. Sehingga kawa mempraktekkan tadi mathalul muhajir. Orang yang basungsung tulak Jumat, kamathalil ladzi yudi badanah. Bagaikan orang yang menghadiahkan seekor onta. Coba wah ini kita. Jumat, tatap bagawi. Tatap sakulah. Baju telok balangalah dan sebagainya. Apabila bulik, jam 11. Yang bagawi tikas jam 11 kauyuhan. Yang sekolah lapah. Jam 11 bulikan. Menuju rumah setengah jam. Ada 15 menit. Sampai rumah makan holo. Nang berokok-berokok. Mandi holo. Budak HP holo. Ada nang berarabah dulu satu mat. Iyalah. Ada nang mula status dulu. Jumatan dulu biar ganteng. Macam. Terpotong pulang waktu. Sehingga tulak Jumat pun 10 menit sebelum adzan. Saban Jumat intalo terus. Yang ada. Kita ini mayoritas. Ujar guru-guru kami. Kalian itu mayoritas di Indonesia Islam. Tapi kenapa hari libur hari Ahad? Siapa yang pertama kali mengusulkan itu? Itu pun tanda tanya kita. Siapa yang memulai libur ini hari Minggu? Apa sisa-sisa dari penjajahan bahari? Lalu menjadi baku tak umpati ke generasi wahini. Padahal kalau ada pemimpin yang bujur-bujur muslim, kawan merubah. Kita rubah libur kita dalam sepekan adalah hari Jumat. Kerja. Kan gitu presiden. Kawan pulang. Jangannya tuh sebagai mayoritas Islam ini ubah hari Jumat libur. Jadi Jumat khusus libur. Idul Muslimin. Hari rayanya bagi orang Islam yang tiap pekan perputarannya. Kawa mempraktekkan. Kawa menggawi amaliyah tadi. Namun hari Ahad itu yang diuntungkan orang-orang Nasrani. Kawainya tulakan ke gereja beribadatnya hari Ahad. Hari lainnya bekerja. Nah itu pertanyaan. Coba pian cari coba. Artikel kah, makalah kah, penelitian siapa di Indonesia nih yang memulai libur itu menjadi hari Ahad dalam seminggu.
Dan itu PR generasi Islam penerus. Kayak apa kawalah mau ubah akan datang. Supaya Jumat. Sehingga menyesuaikan amaliyah ini. Jangan intalo. Saban Jumat. Kebanyakan intalo tuh kolesterol. Sekali-kali sapi. Sekali-kali kambing. Sekali-kali onta. Mun kawa juga tuh. Jadi pertanyaan tadi ulun bertakon ada yang pernah tulak Jumat jam 7. Ada harapan. Ada BP ulun jam 7 ke masjid. Kenapa? Jam tertinggal. Mbak Isya semalam. Beli pulang ke rumah banyak. Nah ini PR kita. Kenapa? Jumat malah hari kerja. Ya walaupun setengah hari. Kadang kayak rajin sampai jam 2 kah, sekolah dan yang lain. La ilaha illallah. Dan pelajaran penting juga dari hadis yang ke-22, malaikat nang mencatat siapa yang datang ke masjid basungsung setelah imam sudah menuju mimbar, berdiri di atas mimbar hendak khutbah, tawau suhufahum, mereka tutup catatan tadi. Artinya nang datang di waktu itu kada lagi dapat pahala nang ada tingkatannya tadi. Pelajaran pentingnya, wa yastami'una adzikra. Malaikat-malaikat pun mendengarkan khutbah imbahnya. Makanya khatib harus istihdar, mengingat aku nih khutbah nang mendengar nih bukan manusia aja. Malaikat pun mendengar tuh. Malaikat juga tahu. Malaikat pun tahu. Amun kada karuan tampu isi khutbah kita kalau pina didoakan kada baik oleh malaikat. Kalau khutbah kita kada jelas, kalau pina diselajurakan timbul kada bisa berpandir. Makanya harus bujur-bujur jelas khutbah itu. Sebagaimana berapa kali ulun sampaikan, itu media untuk dakwah menyampaikan wasiat-wasiat Nabi. Khutbah Jumat itu mimbar mulia, tempat menyampaikan ilmu. Manfaatkan gesan dakwah, ilmu penyampaian. Jangan khutbah formalitas wara, yang penting gugur kewajiban. Malaikat pun mendengar pian. Yastami'una adzikra. Bujur-bujur atur rapi-rapi khutbah bermanfaat. Jamaah pun dapat ilmu bulik dari situ. Bukan mendengar nang kayak belalang aja tuh, nang kayak kumbang. Ngong. Khutbah kada jelas. Nang di ujung ada mendengar nang apa khatibnya. Ngong. Ini kumbang. Itu mimbar dakwah. Berapa kali ulun sampaikan, banyak di luar sana orang nang kada pernah ke masjid kecuali Jumat. Artinya di situ wadah kita memperdengarkan dakwah pada inya supaya inya dapat manfaat. Tapi kalau pian ngong, bolehnya ngong juga. Formalitas aja akhirnya ibadah Jumat itu. Padahal itu wadah untuk tajdidul iman, memperbaharui iman jamaah. Tidak keluar dari masjid imam Jumat kecuali bertambah ketakwaannya, keimanannya. Setidaknya jadi rem 2 hari barang kada maksiat tuh nah. Kawalah molah. Artinya khotibnya bujur ittaqullah, bertakwalah pada Allah, jauhi maksiat karena itu menyengsarakan kita. Orang yang memang sudah wangal, setidaknya rem sehari barangnya kada bermaksiat. Ujar khatib, aku takut lawan neraka. Sehari barang nih, kawan mana aning jadi maksiat. Efek dari khutbah luar biasa dah. Apalagi yang sampai semingguan. Jumat kena pulang, jadi rem pulang, berkuat pulang. Wah khatibnya penyarikan, takut aku neraka nih. Tapi kalau khatibnya ngong, tambah gonggong jemaah. Mimbar wah bujur-bujur manfaatkan itu. Nah ini. Jadi ini perumpamaan pahala besaran orang nang tulak ke masjid berjumat basungsung. Besaran pahalanya bagainya hadiah onta dan itu lebih mahal daripada sapi. Fase kedua nang datang bagaikan menghadiahkan
sapi. Ketiga, domba. Keempat, ayam. Kelima, intalo. Jangan intalo terus sabat Jumat. Rubah sekali itu. Nah. Rubah sekali. Jangan juga jadi orang-orang yang malah lain. Kada masuk ke masjid kecuali khatib tuntung khutbah. Ada manusia kayak itu. Kada ke masjid di lapangan nyucuk pentol. Benaung di bawah pohon. Khatib sudah tuntung dari khutbah. Hanyar masukkan rami bebondong. Jangan kayak itu. Entah lu tambuk itu dapat. Tak lalu. Supaya apa aja? Supaya kami di sop paling terakhir, Beb. Datang pandudinya, bulik panyungsungnya. Wah. Akhir zaman lah. Ada nama cucuk pentol. Khutbah berapa sudahnya? Hanyar separuh pertama. Oh. Cucuk pulang pentol. Sandaga paman pentolnya himung. Kada berkah rezeki pian itu jual pentol di waktu itu. Darul baik, tinggalkan perdagangan. Dengarkan khutbah Jumat. Jangan kayak itu. Coba pian iti di masjid-masjid Gana. Ada tuh yang kita kisahkan tuh. Ada masuk masjid, kecuali khatib turun dari mimbar, tuntung khutbah kedua. Hanya amin dulu kan. Itu biasanya ada buku piahan tuh. Jambul loh. Sajadah di sini. Khatib tuntung masukkan nyoba jalan. Hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuntung berjumat nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung inya mengambil sajadah, bulikan sak. Pentol dia bilang. Bahasa mencucuk pentol. Datang padudinya, datang palambatnya, bulik pendahulunya, parai. Entah lo tambok warang sudah. La ilaha illallah. Jangan kayak itulah. Jangan gitu. Masuk masjid tuh nah, masih ada ruang kosong. Kalau bisa cari sop nang parak ke muka, pahalanya semakin ganal. Ini mencari pendudian. Lakian tuh sop terbaik bagi lakian, semakin parak dengan imam semakin bagus. Dinyatakan tuh. Sop khairus sufuf lirrijal. Sebaik-baik sop jamaah solat bagi laki-laki, akrab yang paling terdekat dengan imam. Sop pertama, kedua, jangan dihiga imam juga. Yang paling dekat imam, dihiga imam. Katek imam di telinga kalian. Belakangnya. Sop pertama, khairus sufuf lirijal, sebaik saf bagi lakian paling dekat dengan imam. Sebaliknya, khairus sufuf lin nisa, sebaik saf bagi perempuan yang paling jauh dari imam. Bagi binian nih, saf terbaik bagi binian kayak sekarang nih, pian duduk di majelis. Nang baik tuh nang di ujung, apalagi nang di ruang sana. Kenapa? Semakin ia jauh dengan lelakian. Itu tapi jangan mendengar ini seberataan di sana. Sesuaikan. Kenapa? Lebih jauh daripada fitnah. Apalagi gadis-gadis. Sembahyang tarawih itu kadang dilanggarnya kah. Sop pertama gadisnya. Nang lakian tadi bejambul baurak. Sop paling belakang. Hanya dipisahkan dengan apa? Dengan kain. Karena ada tuh keluar sepucuk surat bahari, Bang Isa Bahari ini. Surat untuk Dewi. Batu dibalas ulang. Untuk Agus. Bahari Bang Le, kada ada HP. Kayak itu bahari itu. Fitnahnya ada tuh nah. Binian semakin parak dengan sop lakian, kada baik. Pahala lebih besar yang semakin jauh dengan sop lakian di belakang. Kalau ada lakian tadi ketujuh sop paling belakang, benjong, suruh baginco, badastar, be-make up ya sekalian. Karena khairus sufuf lirijal paling muka belakang imam langsung. Mudah-mudahan yang dibaca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqamahkan oleh Allah duduk di majelis ilmu, mengangkat kejahilan pada diri, dan mudah-mudahan
Tidaklah berakhir bulan Maulid tahun ini, tapi bertambah mahabbah cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianugerahkan ta'alluq hati yang kuat pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakkina wa fakki ahlana wa qarabatin lana bidinina. Ma'alil qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama wa nukhfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulu manun waghfir istur anta akramu man satar wa salatullahi takshal mustafa man ilal aqida ana wal waba بكتاب به للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.